Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Setelah melewati beberapa rumah dan berjalan melalui beberapa gang sempit, Suke tiba di ruang penyulingan pil. Dia menyadari bahwa ada banyak orang berdiri di sekitar pintu masuk ruangan. Terlepas dari Ratu Suku Setan Langit Sulinger dan Rubah Merah Kecil Su Xiaoqi, ada beberapa manusia iblis lainnya dari tahap bayi asli. Saat Suke kedua tiba, Xiao Yu tampak menjadi orang lain sepenuhnya. Dia bahkan tampak begitu dekat dengannya. Ini sangat aneh. Kakak, apakah monyet terkutuk ini menggunakan mantra sihir untuk menyihir Xiao Yu kita? Su Xiaoqi memberikan tatapan curiga saat dia berbisik ke telinga saudara perempuannya. Sulinger memikirkannya sejenak saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, sepertinya tidak mungkin. Saya sendiri kemarin ada di sana. Nyanyian dan musiknya memang sangat luar biasa. Mungkin dia berhasil memenangkan hatinya dengan bermain sebagus itu. Sulinger mengerutkan kening saat dia berbicara, Sun Wukong, apakah kamu benar-benar ingin memperbaiki pil itu sendiri? Ya, dan memang benar bahwa saya pasti akan berhasil. Saya tidak pernah berbohong. Suke mengangguk. Lalu bagaimana jika kamu gagal? Jika saya gagal, saya akan makan kotoran sampai saya tersedak dan mati. Suke berbicara tanpa berpikir dua kali. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia gagal. Semua orang di sekitar mulai memerah. Dia akan tersedak kotoran sampai dia mati? Sungguh taruhan yang berani. Su Xiaoqi mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar sambil berteriak, monyet terkutuk. Apakah kamu mencoba mencari alasan untuk makan kotoran karena kamu sangat menikmatinya? Xiao Yu menatap Suke dengan rasa ingin tahu dan tidak berbicara. Di antara seluruh kelompok orang, dia adalah satu-satunya yang benar-benar percaya pada kemampuan Suke. Sulinger sepertinya mempertimbangkan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia mengangguk setuju. Karena itu masalahnya, aku akan mengizinkanmu untuk mencoba. Tapi kamu hanya punya satu percobaan. Ratuku, tolong jangan, ini tidak boleh. Itu benar, jika dia gagal menggunakan kendali. Beberapa tetua suku panggung bayi asli segera dibangunkan ketika mereka mencoba menolak gagasan itu. Namun, Sulinger melambaikan tangan dan menyela mereka sebelum melihat ke arah Suke, begitu Tungku menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, saya akan meminta Anda untuk berhenti dan Anda harus mendengarkan saya dan segera berhenti. Apakah Anda mengerti? Tidak masalah. Saya membuat nama untuk diri saya sendiri dengan menjadi seorang alkemis yang sangat stabil dan sangat terkenal. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Semua orang dalam profesi pemurnian pil mengenal saya. Suke menamparkan dadanya saat dia mulai membual sekali lagi. Sulinger terbiasa mengabaikan kata-kata seperti itu darinya dan menjawab dengan jelas, kalau begitu kamu bisa mulai. Tunggu, jika aku gagal, aku akan makan kotoran sampai mati. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Suke bertanya. Semua orang memutar mata mereka dengan kesal. Sulinger berhenti dan menggelengkan kepalanya, silakan mulai. Jika Anda benar-benar berhasil, saya akan menyetujui satu permintaan. Selama itu bukan tindakan jahat atau apapun yang akan membahayakan orang-orang saya. Xiao Yu mengambil beberapa waktu sebelum dia bisa keluar dari keterkejutan awalnya. Dia tidak ragu-ragu dan mengeluarkan resep dari dalam jubahnya. Resepnya robek dan compang camping. Apa yang tertulis di dalamnya bukan hanya resep dari dua pil yang berbeda. Itu adalah resep dari semua pil yang diturunkan dari Jade Hares. Mata Suke berbinar ketika dia memanggil sistem cepat. Salin semua resep ini ke bawah. Ding, satu poin yang sulit dihabiskan. Menyalin telah selesai. Dalam sedetik, sistem telah menyalin semua detail dari selembar kertas. Ribuan kata padat muncul di hadapan Suke, masing-masing membanjiri pikirannya, menyebabkan dia merasa kewalahan dari semua pengetahuan yang diketahui. Tak lama, semua resep sudah mendarah daging di kepalanya. Kakak Sage hebat, tidakkah kamu ingin melihatnya? Pada titik ini, Xiao Yu memperhatikan bahwa Suke telah mengesampingkan resepnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suke kemudian sadar kembali dan tertawa sebelum mengambil resepnya. Suara mendesing. Setelah mengambil resepnya, dia membaliknya dan mengembalikannya ke Xiao Yu. Dia kemudian berbicara dengan percaya diri, kakakmu telah melihatnya. Aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Xiao Yu bingung sekali lagi. Bagaimana dia bisa membaca semuanya begitu cepat?
Bahkan untuknya, dia membutuhkan lebih banyak waktu hanya untuk menemukan porsi pada pil vitalitas. Bagaimana dia bisa membaca semuanya dalam waktu sesingkat itu? Namun kakak lelaki Grid Sage selesai membaca begitu cepat. Betapa mengesankan. Xiao Yu tidak bisa tidak merasakan kekagumannya pada Suke meningkat. Pada saat ini, Suke mendapatkan kembali sikap seriusnya sekali lagi. Dia berdiri di depan tungku dan menghembuskan napas dalam-dalam sebelum mengambil bahan sekali lagi. Pada saat yang sama, bahan pertama melayang ke udara saat Suke menggunakan sepotong kekuatan inti dan mengumpulkan sisa bahan, membuatnya melayang di atas tungku. Segera setelah itu, dia mulai mengekstrak esensi dari setiap bahan dan memisahkannya satu sama lain. Apa yang dia lakukan? Semua orang di luar dibangunkan saat mereka bertanya dengan curiga. Sulinger berhenti karena kaget juga. Alisnya dirajut erat saat dia memperhatikan dengan waspada. Meskipun dia tidak tahu cara memurnikan pil, dia telah melihat Xiao Yu melakukannya berkali-kali dan belum pernah melihat yang seperti ini. Hanya mata Xiao Yu yang terbelalak saat dia menyaksikan dengan takjub dan hormat. Suara mendesing. Suke membalik tangan kirinya, memperlihatkan telapak tangannya dan memperlihatkan nyala api hijau, melayang di atasnya. Panas dari nyala api hijau membakar seluruh tungku, menyebabkannya memanas secara merata. Nyala api mistis yang dihasilkan dari intinya adalah teratai hijau cair. Api mistis yang sangat kuat? Suhu seperti itu memang menakutkan. Semua orang terkejut saat berdiri di dekat pintu dan bisa merasakan panas memancar ke arah mereka. Suke mengulurkan tangan yang lain dan mengambil esensi dari bahan yang ditangguhkan dan menatap Xiao Yu. Xiao Yu, perhatikan baik-baik. Langkah pertama adalah memisahkan esensi dari bahan menjadi mutiara seperti ini satu persatu. Ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran. Langkah ini adalah yang paling sulit dan Anda harus terus fokus menjaga kekuatan jiwa dan mengerahkan kendali yang sempurna. Saat dia selesai, dia melemparkan bahan itu tepat ke jantung api teratai hijau. Apa yang dia lakukan? Suhunya sangat panas bahkan api menyembur keluar dari tangannya. Melemparkan esensi bahan akan mengubahnya menjadi debu, bukan? Semua orang mulai menyuarakan ketidaksetujuan mereka sekali lagi. Wajah mereka terlihat terkejut. Namun, di detik berikutnya, mereka semua tercengang. Mutiara dan manik-manik esensi dikelilingi oleh api hijau, tetapi tidak mengalami kerusakan sama sekali. Suke melakukan kontrol sempurna atas suhu saat dia memanaskan bahan. Proses ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Begitu suhu menjadi terlalu tinggi, dia akan mengubah semua esensi menjadi abu dan itu bisa terjadi dalam sepersekian detik. Namun, setelah menyerap buku kemampuan dan meminta sistem membantunya dengan kontrol, proses ini terlalu mudah. Pemanasan bahan menghasilkan uap saat mutiara hancur. Itu tampak persis seperti balok es yang mencair bersama. Uap hitam mulai keluar dari api. Semua ini adalah kotoran yang tidak diperlukan untuk pil. Mengekstrak inti dan menghilangkan kotoran? Tak lama, manik-manik dan mutiara benar-benar hancur dan berubah menjadi cairan kehijauan. Mereka berguling dan berputar-putar di atas api hijau saat mereka mulai bersinar dan memancarkan cahaya. Suke melambaikan tangan saat dia mengaduk-aduk cairan kehijauan, sebelum menggunakan kekuatan intinya untuk mengompres cairan sekali lagi, semua ini sambil digantung di atas api. Segera setelah itu, dia mengambil bahan kedua dan melemparkannya ke dalam api. Dia melakukan ini lagi dengan bahan-bahan yang tersisa dan berhasil memperbaikinya setelah beberapa saat. Dia telah menggunakan 6 jenis bahan yang berbeda dan 6 cairan berwarna berbeda digabungkan menjadi satu senyawa. Itu beristirahat tepat di samping Suke dan tampak indah. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat pemurnian pil dilakukan pada tingkat seperti itu. Mereka tahu bahwa inilah cara pemurnian pil seharusnya dilakukan. Mata Xiao Yu berkilauan dalam kekaguman saat dia dibangunkan, jelas bersemangat. Dia tahu bahwa metode pemurnian pil seperti itu telah dicatat di zaman kuno dan dilakukan dengan cara ini. Tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan metode pemurnian seperti itu. Menyaksikan Suke bekerja di sekitar membuatnya merasa terpesona, karena rasa hormatnya terhadap Suke meningkat. Xiao Yu, langkah selanjutnya adalah menempatkan esensi beku dari pil ini ke dalam tungku dan membiarkannya bercampur. Sebenarnya, ini sama dengan langkah pertamamu. Satu-satunya perbedaan adalah langkah rumit yang saya ambil dan Anda tidak melakukannya. Suke selesai berbicara saat dia melambaikan tangannya,
menyebabkan 6 bahan yang membeku dituangkan ke dalam tungku, yang juga diangkat olehnya. Ledakan. Tungku itu kemudian mendarat dengan keras di tanah. Tungku sudah dipanaskan dan sangat panas pada saat ini. Begitu campuran itu menyentuh permukaan tungku, campuran itu mulai mendidih dan bergemuruh. Namun, kekuatan jiwa Suke sangat kuat. Yang harus dia lakukan hanyalah melihat bahan-bahannya saat mereka mulai mengental dan bercampur dalam panas. Tak lama, 6 bahan telah menyatu secara merata dan sempurna di bawah panas yang tepat. Itu telah memadat menjadi gelembung besar sebesar kepalan tangan. Warnanya putih dan terlihat sangat murni. Langkah ketiga adalah membagi pil. Suke berbicara dengan suara rendah saat dia memadamkan api hijau dan melangkah maju. Dia kemudian menamparkan tungku dengan telapak tangannya. Weng! Getaran keras bisa terdengar saat terdengar dari tungku. Prasasti di tungku mulai bersinar lebih terang dan lebih terang saat berubah menjadi gelombang energi yang kuat dan berputar ke tungku sekali lagi. Pukulan keras bisa terdengar saat gelembung putih meledak terbuka dan 10 sinar cahaya putih berukuran sama membelah dari gelembung dan naik ke permukaan tungku. Langkah keempat, membentuk pil. Suke berbicara dengan lembut saat dia menyulap seutas energi inti dan mengarahkannya kembali ke tungku, secara dramatis meningkatkan suhu. Seluruh tungku memanas sekali lagi. 10 sinar cahaya di dalam tungku mulai bergetar saat mengambil bentuk padat. Pada saat yang sama, aroma herbal yang dekaden dapat tercium saat menyebar ke seluruh ruangan. Langkah kelima, buka tungku dan dapatkan pil. Suke mengangkat tutup tungku saat dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan 10 pil putih terbang ke udara. Masing-masing pil berbentuk bulat sempurna dan semuanya menghasilkan aroma tertentu. Masing-masing dari mereka begitu putih jika memantulkan cahaya saat melayang di udara. Semua orang yang menonton sangat terkejut dan wajah mereka menunjukkan ekspresi heran. 10 pil vitalitas. Ada 10 pil vitalitas yang tepat. Bagaimana dia melakukannya? Dia hanya menggunakan satu batch bahan dan bisa membuat 10 vitality pills. Tidak ada bahan yang terbuang dan pil yang gagal. Dan warna setiap pil persis sama satu sama lain dan terlihat sangat murni dan tanpa cacat. Kemurnian pil seperti itu belum pernah terlihat sepanjang zaman. Semua stager bayi asli mendesah tak percaya. Sulinger dan Su Xiaoqi tetap terpaku di tanah karena terkejut. Hati mereka gemetar, tidak dapat mempercayai apapun yang mereka saksikan. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di dunia ini? Dia sangat kuat secara fisik dan bisa memainkan Qin dengan sempurna. Sekarang dia telah menunjukkan bahwa dia bahkan dapat memperbaiki pil. Apakah ada sesuatu yang dia tidak tahu? Langkah terakhir, perbaiki rasanya? Suke tampak serius lagi saat dia berteriak. Xiao Yu sangat terkejut. Dia kemudian menjawab, Kakak Sage Agung, bukankah kamu sudah berhasil? Mengapa ada langkah terakhir? Semua orang bingung sekali lagi. Ya, bukankah dia sudah sukses? Untuk apa langkah terakhir itu? Belum. Langkah terakhir adalah yang paling penting dan kreasi pribadi. Suke menggelengkan kepalanya dengan keras saat dia menyulap sebuah kotak dari sistem. Ketika dia membuka kotak itu, ada sesuatu yang terlihat lengket berwarna hitam. Pada saat yang sama, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menyulap energi intinya dan mengambil 10 pil dan mencelupkannya ke dalam cairan hitam dan lengket. Ketika dia mengeluarkan pil dari cairan, mereka sekarang tampak berwarna hitam coklat. Cairan lengket mulai memadat di sekitar pil. Xiao Yu sangat bingung, Kakak Sage Agung, apa ini? Oh, ini vitality pills rasa coklat. Pada saat ini, Suke masih tersenyum saat dia berjalan ke arahnya. Apa itu? Sulinger berhenti karena terkejut saat dia bertanya. Kamu menjanjikanku sebuah permintaan? Jangan lupa. Kamu harus menjilat lebih banyak dari itu. Itu akan baik untuk tubuhmu. Suke menyeret kata-katanya saat seringai licik muncul di wajahnya. Sulinger tercengang dan jelas salah memahami ekspresinya. Dia kemudian mengingat apa yang Su Xiaoqi katakan padanya sebelumnya, dan wajahnya memerah saat dia berdeham dan menunduk, jelas terlalu malu untuk melihat Suke. Ketika dia melihat ke atas, Suke sudah berbalik dan berjalan ke rak di sepanjang dinding. Dia mulai memetik beberapa bumbu dan bahan dari rak. Setelah memeriksa isi ramuan, Suke mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk memperbaiki pil penghindaran petir. Ada banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil penghindaran petir. Namun, dia memperhatikan bahwa kebanyakan dari mereka sudah tersedia di rak. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengakses toko sistem untuk membeli pada awalnya.
Dia memutuskan untuk mencari sebanyak yang dia bisa dapatkan di rak sebelum membeli barang-barang yang tidak tersedia untuknya di sini. Sullinger memperhatikan saat dia menurunkan begitu banyak bahan. Dia kemudian bertanya, "Pil apa yang akan kamu saring sekarang?" Suke tertawa dan menjawab, "Kamu akan tahu kapan aku selesai. Ini akan berguna untuk kesengsaraan pemujaan gunturmu juga." "Berguna untuk kesengsaraan pemujaan guntur saya?" Sullinger mulai curiga sekali lagi. Terlepas dari pil vitalitas dan pil sirkulasi, dia tidak bisa memikirkan pil lain yang akan membantunya. Suke tidak bermaksud menjelaskan juga, menyeringai sebelum berjalan ke tungku. Dia melambaikan tangan dan mulai melakukan semua yang dia lakukan sebelumnya sekali lagi. Kali ini, penonton tidak tegang atau khawatir lagi. Mereka memandang ke arahnya dengan mata kekaguman dan rasa hormat. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka menjilati bibir mereka, berharap Suke akan melapisi pil baru dengan coklatnya yang lezat lagi. Seorang alkemis yang mahir akan selalu sangat dihormati dan diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Terlebih lagi ketika dia bisa menyulap sesuatu yang lezat seperti coklat. Itu sangat lezat sehingga mereka akan menyerahkan jiwa mereka hanya untuk memiliki lebih banyak dari itu. Dia menjadi sangat menguntungkan. Dia mengalihkan perhatiannya ke proses pemurnian pil dan mulai membekukan semua esensi bahan. Untuk memperbaiki pil penghindaran petir ini, lebih banyak bahan harus digunakan. Setelah menambahkan beberapa esensi bahan pertama ke dalam campuran, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk terus menambahkan lebih banyak esensi dan mempertahankan tingkat stabilitas yang sama. Dia mengalihkan pandangannya dari tungku dan memanggil sistem, apakah Anda memiliki kemampuan pemurnian pil otomatis? Ding, karena tuan rumah telah menguasai resep pil yang dibutuhkan, dia bisa mengaktifkan fungsi pil otomatis. Setiap jam akan menghabiskan 1 poin-poin sulit. Brengsek, benar-benar ada fungsi otomatis? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan semua kerja keras ini. Baik, aku akan mengaktifkannya. Sejumlah kecil tindakan sulit, aku bisa membelinya. Suke menjawab dengan gembira. Dengan fungsi otomatis yang diaktifkan, ini sekarang lebih seperti permainan baginya. Bahkan tanpa ada yang mengatur ramuan, sistem akan memastikan semuanya beres. Ding! Fungsi pemurnian otomatis telah diaktifkan. Kekuatan jiwa tuan rumah telah berkurang setengahnya untuk sementara, diarahkan ke proses pemurnian. Pada saat yang sama, tuan rumah tidak boleh berkeliaran lebih jauh dari 100 meter dari tungku. Jika tidak, otomatis fungsi akan berhenti beroperasi. Tidak apa-apa, saya akan duduk dan beristirahat. Pada saat yang sama, benar, saya akan memanggang beberapa sayap ayam. Suke tersenyum ketika dia keluar dari antarmuka sistem. Saat ini, dia bisa merasakan kekuatan jiwanya melemah karena kekuatannya diarahkan ke tungku untuk mengoperasikan fungsi otomatis. Bersamaan dengan itu, teratai hijau cair melayang ke udara saat memanaskan sisa bahan beku. Sistem mengatur panas saat mulai melelehkan bahan-bahan dan menggabungkannya menjadi satu. Setelah beberapa waktu, Suke yakin dengan sistem dan berhenti mengamati prosesnya. Dia kemudian menggunakan pikirannya untuk mengambil item dari dalam inventarisnya. Garpu panggangan, saus, sayap ayam. Sementara itu, kelompok tetua panggung bayi asli yang mengamatinya bingung dengan tindakan Suke. Mereka menyaksikan api hijau yang awalnya di telapak tangan Suke melayang ke kejauhan. Mereka berpikir bahwa ini adalah metode pemurnian pil lain dan mulai memperhatikannya, takut kehilangan sesuatu yang luar biasa. Namun, ketika mereka melihat Suke mengeluarkan barang-barang aneh dan aneh, mereka tercengang. Sepertinya temanku Sun menggunakan metode pemurnian rumit lainnya. Salah satu tetua suku menghela nafas saat dia berbicara. Itu benar. Dia menggunakan begitu banyak bahan dan bahkan mengeluarkan peralatan yang tampak aneh. Pasti metode ini luar biasa. Kalau tidak salah, itu terlihat seperti sayap ayam? Sayap ayam, bisakah itu digunakan untuk memurnikan pil? Aneh, aku ingin tahu pil aneh apa yang akan dia saring kali ini, yang sebenarnya membutuhkan sayap ayam sebagai bahan. Sepertinya, pil ini mungkin dari kelas bintang 3. Temanku Sun pasti menggunakan sayap ayam sebagai bahan. Seorang penatua dengan bersemangat mengantisipasi produk saat dia berbicara, gemetar karena kegembiraan. Bahkan Sullinger memperhatikan dengan rasa ingin tahu, sangat yakin bahwa pil ini akan memiliki kekuatan gaib. Itu akan lebih kuat dari pil vitalitas. Jika tidak, itu tidak akan terlalu rumit.
Semua orang menahan napas saat mereka menatap Suke yang sedang bekerja keras. Masing-masing dari mereka sangat ingin tahu bagaimana sayap ayam cocok dengan proses pembuatan pil. Memang, Suke tidak memedulikan para penonton saat dia menusuk sayap ayam dengan garpu panggangan. Dia kemudian mengeluarkan minyak kacang dan mengoleskan lapisan di sekitar sebelum berjalan ke tungku dan berjongkok. Dia kemudian menggunakan panas yang dipancarkan dari bagian bawah tungku untuk memanggang sayap ayam saat dia mulai menyanyikan sebuah lagu. Panggang sayap ayam untuk memenuhi hasrat makanku. Begitu aku mendengar ibumu yang sudah tua mendekat, aku menyembunyikan makananku darinya. Petik 2. Petik 2. Seluruh kelompok orang itu terkejut. Dia memanggang sayap ayam? Seorang tetua tercengang ketika dia bertanya kepada orang di sebelahnya, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai apapun yang dia saksikan. Semua orang terdiam. Mereka bisa merasakan penglihatan mereka perlahan semakin redup seolah-olah mereka akan segera pingsan. Sejak zaman kuno, alkemis mana yang akan begitu terganggu dan tidak memperhatikan kumpulan pilnya? Jika seorang alkemis kehilangan sedikit konsentrasi, bencana mungkin terjadi. Dan sekarang, Anda menyempurnakan pil di tengah jalan dan memutuskan untuk memanggang sayap ayam di tengahnya? Dan Anda bahkan bisa menyanyikan lagu?